menjual soto dari daging istrinya yang sudah dimutilasi. Pria ini bernama panggilan Impus. Dia berumur 36 tahun. Impus ini merantau ke Jakarta Selatan dan mencari uang dengan cara menjadi supir Metro Mini. Di sela-sela menjadi supir, Impus ini tertarik dengan salah satu penumpangnya yang bernama Roini. Setelah sampai tujuan, Roini yang turun dari Metro Mini pun dihampiri oleh Impus untuk diajak kenalan. Singkat cerita, mereka berdua dekat dan akhirnya menikah dan mempunyai 2 orang anak. Tapi Impus ini tipikal pria yang tidak puas memiliki satu wanita dan akhirnya ia mencoba berkenalan lagi dengan wanita yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat terminal Impus mangkal. Hingga akhirnya Tuti dan Impus pun pacaran dan setiap harinya Impus ini selalu bermesraan dengan Tuti. Sampai-sampai pulang pun selalu larut malam. Singkat cerita, Roini yang curiga dengan Impus yang selalu pulang malam, akhirnya Roini ini mengetahui bahwa Impus mempunyai cewek baru yaitu Tuti. Roini yang tidak terima pun menanyakan kepada Impus apa maksud Impus melakukan itu. Tapi Lur, karena Impus yang temperamental, ia pun memukuli Roini karena tidak terima dengan sikap Roini. Walaupun salah, ia tetap merasa benar. Lalu Roini pun melaporkan tindakan Impus ke polisi dengan alasan KDRT. Tapi karena Impus jago merayu, Roini pun termakan oleh rayuan Impus ini dan meminta pihak kepolisian untuk tidak melanjutkan kasus ini. Tapi setelah laporan dicabut, Impus pun semakin menjadi-jadi. Ia semakin jarang pulang ke rumah dan akhirnya hingga suatu hari Roini pun menanyakan lagi kenapa Impus masih tidak berubah, bahkan lebih parah. Impus pun semakin menjadi dan menyiksa Roini dengan sangat sadis. Dari penyiksaan tersebut, mata sebelah kiri Roini pun mengalami kebutaan. Lalu setelah kejadian itu, Roini menggugat cerai Impus. Impus pun senang karena akhirnya ia bisa bebas dekat dengan wanita mana saja. Kemudian Impus pun langsung menikahi Tuti selingkuhannya. Mereka berdua bermesra-mesraan setiap harinya. Lalu Tuti yang tahu bahwa Impus adalah pria yang gampang bosan dengan wanita, Tuti pun menyuruh Impus berjualan soto di rumahnya agar Impus tidak bisa macam-macam lagi dengan wanita lain. Hingga akhirnya Impus pun menuruti kemauan Tuti dan ternyata usaha jualan sotonya laris manis Lur. Banyak pelanggan berdatangan yang padahal rasa sotonya biasa-biasa saja. Sampai-sampai warga mengira bahwa Impus melakukan pesugihan dan ternyata benar apa yang dikatakan warga sekitar. Mereka sering melihat Impus menaburkan bunga di setiap pojok gerobaknya. Lalu Impus yang sudah mempunyai banyak uang, ia pun kembali ke setelan pabriknya dan semakin gila dengan wanita. Lalu dengan uang yang Impus punya, ia pun semakin percaya diri mendekati wanita. Lalu yang percaya diri dengan uangnya, ia pun kembali mendekati wanita tukang jamu yang bernama Tini. Lalu tidak lama kemudian Tuti menyadari bahwa Impus dekat dengan Tini sang penjual jamu. Tuti pun melampiaskan apa yang dia rasakan, tapi yang Tuti dapatkan hanya KDRT dari Impus. Penyiksaan terus dilakukan oleh Impus. Bahkan Lur, Impus ini dengan terang-terangan membawa selingkuhannya ke rumah dan diajak tinggal bersama Tuti. Hari-hari Tuti mendapatkan tekanan lahir dan batin. Setiap hari ia selalu mendapatkan penyiksaan dari Impus dan juga tekanan mental melihat ini selingkuhan. Impus yang selalu tidur satu ranjang dengan Impus hingga suatu hari tepatnya di tanggal 3 Maret Tuti dan Impus cekcok. Lalu Impus yang sedang dipengaruhi oleh alkohol dan mabuk, ia menyiksa Tuti dari jam 1 malam hingga subuh. Bahkan Lur, Impus memasukkan benda tumpul ke alat vital Tuti dan memasukkan air panas ke dalamnya. Lalu Tini yang melihat hal itu menyuruh Impus berhenti dan akan mengobati luka Tuti. Tapi Impus melarangnya dan tetap melakukan hal sadisnya tersebut. Melihat Tuti yang sudah tidak sadarkan diri, Tini pun memberitahu Impus bahwa apa yang sudah ia lakukan sudah berlebihan dan menyebabkan Tuti tewas. Impus yang panik karena kelakuannya, ia bingung harus berbuat apa. Lalu Tini pun memberikan sebuah ide untuk memotong-motong anggota tubuh Tuti menjadi beberapa bagian. Lalu Impus pun menyetujuinya. Lalu mereka pun memotong bagian tubuh Tuti dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Di setiap kantong plastik ada tangan yang sudah dipisah, kaki dan kepala.
hingga terdapat 7 kantong plastik. Lalu pada pagi harinya Impus menyewa sebuah angkot untuk tunggangan dia. Kemudian Impus pun membawa anggota tubuh Tuti yang sudah dimutilasi dan dimasukkan ke kantong plastik menuju tol. Impus tidak membuang sekaligus anggota tubuh Tuti, melainkan ia membuang satu persatu kantong plastik agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi ketika Impus membuang anggota tubuh tersebut, ada 2 orang yang menyaksikan dan berhenti dan turun menanyakan apa yang sedang Impus lakukan. Impus pun beralasan ia hanya membuang sampah. Lalu kemudian ada supir taksi yang melihat salah satu kantong berisi anggota tubuh Tuti yang jatuh. Ia pun memberitahu Impus dengan memberitahunya bahwa barangnya jatuh, tapi Impus tidak menghiraukannya. Kemudian supir taksi yang melihat Impus turun, ia pun memfoto plat nomor Impus karena curiga nih dan untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, besoknya ada anggota petugas kepolisian yang sedang berpatroli di tol arah Cikampek, Bekasi. Ia melihat ada kantong plastik berwarna hitam dan mengira bahwa itu adalah barang bawaan orang yang jatuh. Polisi pun turun dan mengecek kantong tersebut. Dan kagetnya polisi ketika membuka kantong kresek yang berisi tangan manusia yang sudah terpisah. Polisi pun akhirnya melakukan penyelidikan di sekitar tol dan mereka pun menemukan kesemua 7 plastik yang berisi anggota tubuh yang terpisah-pisah. Berita itu pun akhirnya viral di media sosial dan di berita televisi. Lalu supir taksi yang menyadari bahwa orang tersebut adalah orang yang pernah ketemu di tol dan kemudian ia pun melaporkan plat nomor yang sudah ia foto ke pihak kepolisian. Lalu hingga akhirnya polisi berhasil menangkap Impus. Impus pun ditangkap dan di dalam persidangannya ia divonis 20 tahun penjara atau hukuman mati. Sedangkan Tini divonis maksimal 14 tahun penjara. Tapi lur, ketika sidang Impus mendapatkan penyakit paru-paru basah dan TBC. Kemudian ketika sudah di penjara, Impus yang tidak mendapatkan perawatan akhirnya ia langsung mendapat hukuman dari Yang Maha Kuasa dan dinyatakan tewas. Tapi ini lur, yang bikin merinding adalah bahwa tubuh Tuti yang tidak dibuang, Impus gunakan dagingnya untuk dijadikan bahan soto dagangannya. Kemudian warga yang pernah membeli soto pun langsung mual mendengar berita viral tersebut dan tidak menyangka bahwa yang mereka makan adalah daging manusia.